Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Ibu Guru Hebat. Pada pertemuan kali ini kita masih tetap berbicara tentang Google Classroom dengan akun belajar ID-nya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi papan tulis digital Jamboard dengan Google Meet kita di Classroom. Baik, untuk memulai tutorial ini, mari kita masuk seperti biasa ke Classroom kita. Setelah terbuka Google Classroom kita masuk ke kelas kita yang kita gunakan untuk melakukan meeting. Kalau jadwalnya sudah kita jadwalkan di kalender, bisa langsung klik kalender, tapi kalau tidak, bisa kita langsung klik link meet-nya di sini, ya, di kelas yang akan kita ajarkan. Baik, kita buka Google Meet kita. Kemudian kita tambahkan siswa untuk bergabung. Ini ya, kita coba minta mereka untuk bergabung. Coba ini kita gabung ke rapat. Baik, kita tunggu satu lagi untuk yang bergabung. Baik, kita tunggu satu lagi untuk yang bergabung. Baik, sudah 2 orang yang bergabung. Nah, setelah kita memulai Google Meet kita, Bapak Ibu, terlebih dahulu sebelum kita menggunakan Google Jamboard-nya, kita buka browser seperti ini. Boleh dicari di pencarian.
Google Jamboard. Google Jamboard. Nah, ini kita ambil, kita klik Google Jamboard-nya. Nah, sehingga terbuka Google Jamboard. Nah, kalau kita baru pertama kali buka Jamboard ini Bapak Ibu, maka kita harus membuatkan dulu papan digitalnya. Ya. Nah, ini bisa kita pilih apakah nanti kita share ke semua orang atau hanya punya kita saja. Ya. Jadi kita gunakan milik kita aja dulu. Ini kalau kita ingin gunakan sendiri. Tapi kalau kita ingin kolaborasi nanti bisa untuk ke semua orang. Kemudian baru klik tambahkan di sini Jamboard baru, tinggal klik plus seperti ini. Nah, inilah papan tulis digital, ya, papan tulis digital Bapak Ibu. Ini ada bentuk pulpennya, ya, kita klik pulpen. Maka pulpen ini kita bisa menuliskan misalnya seperti ini. Kita tuliskan selamat datang. Oke. Oke. Nah, seperti itu, ya. Ini secara menggunakan pulpen bisa, kemudian kita bisa masukkan gambar Bapak Ibu nanti, ya. Kemudian kita bisa ngetik juga di sini, ya. Bisa menggunakan laser seperti ini, laser sebagai penunjuk, ya. Ya. Kemudian bisa kita hapus yang sudah kita tulis ini, bisa kita hapus. Oke, seperti ini, ya. Ini bisa kita hapus, ya. Nah, tapi nanti dalam penggunaannya kalau saya kita hapus, kalau kita sudah mengejarkan kita pindah saja nanti ke papan berikutnya dengan cara mengklik ini, ya. Frame baru. Nah, baik, kita kembali lagi ke Google Meet kita tadi Bapak Ibu. Ini Google Meet kita. Nah, maka untuk menggunakan Jamboard ini kita gunakan presentasi sekarang. Kita gunakan presentasikan. Nah, kita pilih jendela karena tadi kita menggunakan Jamboard di jendela. Kita klik, jangan jendela, kita gunakan tab karena kita menggunakan di tab tadi. Ya. Gunakan tab. Nah, seperti ini maka bisa dipilih. Nah, ini mana yang akan kita sharing. Nah, karena yang kita sharingnya adalah sharing layarnya adalah Jamboard, maka kita klik Jamboard ini. Kita share. Nah, maka di layar kita sudah tampil layarnya ini Bapak Ibu. Ya, tampil layarnya. Ya, tampil layarnya seperti ini. Ya, jadi kita sudah tampilkan layar. Nah, pada layar ini papan tulis ini bisa kita gunakan terutama untuk mata pelajaran IPA, apakah itu fisika, kimia, matematik, termasuk biologi. Ya. Nah, misalnya kita kan ingin mengajarkan tentang apa? Misalnya kalau saya sekarang adalah akan berbicara tentang tentang genetika. Tentang genetika misalnya adalah bab tentang pola-pola hereditas, ya, tentang pola-pola hereditas. Maka kita klik di bagian pulpen ini, kita tuliskan misalnya ini materi kita adalah, tuliskan di sini, ya, sini. Misalnya adalah, oke. Pola hereditas. Nah, kita pola-pola hereditas. Nah, misalnya pada waktu pembicaraan pola-pola hereditas, terserah kita mau menuliskan apa. Nah, pola-pola hereditas misalnya adalah adanya polanya, misalnya ada mutasi, satu, mutasi, ya, misalnya mutasi, ya, 2 dan seterusnya. Terserah kita mau menuliskan apa di sini. Bisa kita masukkan nulis
Nah, jadi kita bisa menerangkan seperti biasa menggunakan papan tulis Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya ini sudah penuh, satu halaman ini sudah penuh, maka bisa kita pindahkan ke halaman berikutnya. Nah, pada halaman berikutnya misalnya kita ingin memasukkan gambar. Ingin masukkan gambar, maka kita klik gambar. Nah, gambar misalnya ini bisa kita cari terserah dari mana. Bisa dari kamera, bisa dari WL, bisa dari Google penelusuran. Misalnya kita ambil dari foto Google misalnya, kita klik foto Google. Ya. Nah, atau dari ini jadi penelusuran Google. Nah, kita ambil penelusuran Google. Ya, tinggal kita cari di sini, misalnya adalah mutasi, ya, mutasi gen. Misalnya kita ambil mutasi gen. Nah, maka kita pilih misalnya salah satu gambar mutasi gen, kita pilih gambar ini, kita sisipkan. Kita tunggu sampai gambar yang kita pilih masuk. Nah, ini bisa kita pindahkan, kita geser ke letak mana. Nah, kemudian ini juga bisa kita beri keterangan. Nah, yang manakah yang berupa mutasi itu? Ya, nah, maka kita beri tanda misalnya di sini. Kita beri tanda. Ya, bagian yang bermutasi adalah ini. Ya, ini misalnya kita beri adalah akibat mutasi. Oke. Nah, kemudian bisa kita cari lagi gambar yang lain. Misalnya, atau kita ingin memberi keterangan, kita ketikkan di sini. Ya, ketikkan di sini. Misalnya ini adalah, nih bisa kita ketikkan mutasi gen pada kaki manusia. Oke. Nah, ini bisa kita perlebar tulisannya. Nah, kan seperti ini. Nah, jadi kita bisa menjelaskan dengan gambar, menjelaskan apa. Nah, ini bisa kita lakukan juga terhadap mata pelajaran yang lain. Apakah itu matematik, fisika, maupun kimia, terutama yang IPA, termasuk mata pelajaran IPS. Misalnya kita akan berbicara tentang sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, maka kita bisa belajarnya, menerangkan kepada siswa bisa mengamati di layar mereka. Nah, seperti ini misalnya nih tampilan di layar siswanya. Ini masih belum terkoneksi. Jadi bisa kita lihat di layar siswanya akan sama seperti ini juga di layar siswanya. Ya. Nah, itu kalau kita mengetikkan, itu memberikan gambar tadi. Juga kita bisa menambahkan warna pulpennya. Warna pulpen pun bisa kita rubah-rubah. Misalnya kita ingin memberikan pulpennya dengan warna merah. Nah, maka akhirnya nanti ini akan berwarna merah pulpennya. Ya, misalnya ini ya Pak Ibu. Nah, sekarang ini kita beri warna merah. Nah, misalnya. Ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, apabila dalam matematik misalnya dalam matematik kita ingin juga menuliskan rumus, misalnya matrik mungkin ya, misalnya seperti ini. Ya. Misal, maaf Pak Guru Matematik kalau ada yang salah saya menuliskan. Misalnya ini ya, misal, oke. Atau dalam kimia, misalnya ada reaksi antara C6 H12O6 tambah O2 misalnya. Nah, menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, dan seterusnya. Gitu juga dalam pelajaran fisika kita membuat rumus-rumus. Nah, kalau sudah penuh, kita beralih lagi ke halaman berikutnya. Jadi tidak perlu kita hapus. Dan ini nanti Bapak Ibu langsung tersimpan di Google Drive kita. Ya, langsung tersimpan di Google Drive kita. Ya. Langsung tersimpan di Google Drive kita. Nah,
Ini kita bisa balik lagi, kalau misalnya penjelasan kita bisa balik lagi ke sini, ke halaman 1 tadi, ya, seperti ini. Misalnya kalau ada anak yang bertanya, bisa kita balikan lagi ke penjelasannya, ke halaman terakhir misalnya ini, kita tambahkan lagi ke halaman terakhir. Misalnya kita ingin menambahkan stiker, boleh. Kita inginkan gambar lagi, misalnya kita ingin mencari lagi gambar, ini masih mutasi gen tadi, ya. Misalnya kita cari gambar lain, mutasi, tidak usah mutasi gen, misalnya adalah jantung, ya, jantung, saya biologi jantung, ini untuk respirasi. Nah, ini bisa kita ambil gambarnya. Ya, ini cukup banyak gambarnya kita. Jadi kalau kita menerangkan ya udah akan jauh lebih mudah dengan menggunakan ini. Jadi anak pun tidak akan bosan karena dia memang melihat seperti pada waktu dia belajar di kelas. Nah, misalnya ini kita lihat. Tunggu. Nah, jantungnya kita geser ke sini. Ini bisa kita perbesar lagi jantungnya, Pak Ibu. Nah, misalnya kita ingin memberi keterangan, bisa dengan menggunakan pensil tadi, kita beri keterangannya. Klik lagi pensil, kita rubah warnanya misalnya jadi warna kuning. Ya. Kuning. Nah, maka kalau kita buat di sini misalnya ini, ya, ini beri keterangan apa, ini beri keterangan apa, kemudian ini kita beri keterangan nanti apa, kemudian ini juga kita beri keterangan apa. Nah, jadi akan bersifat mudah sekali, bersifat interaktifnya, Pak Ibu. Ini bisa kita beri keterangan misalnya. Nah, itu kita tinggal kita tulis saja di sini, ya, kita tulis ini. Ya. Misalnya ini yang ini tadi adalah pena, ini pena kapal. Maaf. Ya. Maaf, kita hapus dulu coretan-coretan tadi, ada yang salah coret. Nah, bisa kita hapus apa Ibu kalau kita salah nyoretnya misalnya. Ya. Nah, kita masuk lagi ke papan tadi. Nah, ini kita beri keterangan, misalnya di sini tadi adalah pena. Ya, pena kapal. Ya, maaf, V, pena kapal. Nah, kalau kita ingin ketikkan, kita bisa tidak mau tulis tangan, kita ketikkan, tinggal geser ke sini. Ya, misalnya ke sini. Nih, kita tuliskan ventricle. Ventricle. Oke, misalnya gitu. Ya, ini bisa kita hapus, bisa kita gandakan. Ya, misalnya kita duplikasikan, ya tinggal geser lagi kemana naka. Ya, ini kita ganti edit. Ya, kita ganti dengan apa? Misalnya ini adalah arteri pena pulmonalis, pena pulmonalis misalnya. Pena pulmonalis misal. Oke, bisa kita buat kurang besar, kita besarkan lagi. Nah, jadi pembelajarannya akan bersifat interaktif Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah selesai mengajar, bisa kita bagikan ini, ya, bisa kita simpan. Ya, ini banyak pilihan, ini ada pilihan Bapak Ibu. Nah, kita buat file, bisa kita download kebentukan ke PDF. Jadi materi ini bisa kita simpan, ya, sebagai gambar, bisa kita download sebagai PDF. Ya. Ini namanya kita ganti dulu, nama filenya misalnya ini nama filenya adalah penjelasan materi pelajaran. Terserah nanti file sesuai dengan materi kita. Ya, simpan, oke. Itu namanya. Jadi nama filenya nanti tersimpan di ini, sudah di Google Drive kita ada materi pelajaran. Nah, kemudian bisa juga kita download dalam bentuk PDF. Jadi nanti bisa kita bagi ke siswa. Ya, kita coba download dalam bentuk PDF. Masih
Tunggu. Nah, ini sudah tersimpan dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Ya, kita buka. Nah, di mana tersimpannya? Nah, ini tadi ya, penjelasan pelajaran kita buka. Nah, tersimpannya di C, di download. Oke. Nah, ini bisa kita kirim ke siswa penjelasan kita, terutama di matematik mungkin. Kayaknya anak tidak perlu nyatat, kita kirimkan saja hasil penjelasan kita ya, dalam bentuk PDF-nya. Ini kita buka. Nah, jadi bisa kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, kita coba. Tadi kan saya sudah Jamboardnya tadi Bapak Ibu yang ini kan sudah saya download dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Nah, sekarang saya stop sharing karena sudah kita simpan, saya stop sharing. Ya. Oke, stop sharing. Nah, sekarang saya sharing lagi hasil PDF tadi. Nah, ini hasil PDF-nya, sharing PDF yang sudah saya download tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, nih ya. Nah, ini ya. Nah, kelihatan untuk PDF. Jadi inilah yang bisa kita kirim ke siswa nanti Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita share ke siswa ini bisa, kan saya share di layar ini. Nah, tadi sudah saya download. Nah, sekarang stop sharing lagi. Ya, jadi bisa kita share lagi ke siswa atau bisa kita kirim filenya aja ke siswa nanti. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang menggunakan Jamboard tadi saya sharekan lagi Jamboardnya. Oke. Jamboard tadi saya share lagi. Nah, ini. Jadi ini tadi bisa kita download, bisa kita ganti nama, bisa kita simpan dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi pembelajaran kita akan jauh lebih menarik ke Bapak Ibu supaya anak tidak bosan kalau misalnya pembelajaran jarak jauh ini masih lama. Nah, itu Bapak Ibu ya, kita lihat terus sekarang sharingnya ya. Nah, ini bisa di stop sharingnya tadi, stop dari sini. Nah, maka di layar anak-anak sudah tidak kelihatan lagi ya, karena kita sudah stop sharingnya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan bagaimana menggunakannya ya, gunakan di grup. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat sekarang di mana sih tersimpannya tema tersimpannya, maka kita kembali ke akun kita untuk melihatnya di mana tersimpannya tadi, ke akun kita. Kita buka akun kita, buka drive-nya ya. Buka drive kita. Nah, ini drive. Nah, ini sudah ada Pak Ibu tadi. Nah, ini sudah tersimpan di drive kita. Nah, ini kalau kita ingin mengelolanya, kira-kira nanti simpanannya di mana, ini bisa kita buat drive baru. Di drive saya ini baru, misalnya di sini adalah kita buat folder baru, materi di Jamboard misalnya, Jamboard. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa simpan yang ini tadi. Nah, ini bisa kita pindahkan Bapak Ibu. Nah, ini jadi kita klik kanan kalau kita mau menyimpannya. Nah, di sini kan ada pindahkan. Nah, terus pindahkan ke ya, pindahkan ke. Nah, kita pindahkan ke drive kita
Nah, drive kita tadi adalah materi Jamboard, supaya nanti kita mudah mencarinya. Jadi kita materi di Jamboard, nah ya pindahkan. Nah sekarang sudah tersimpan di materi Jamboard tadi, Bapak Ibu. Nah sudah kita simpan materi Jamboard data. Oke, nah ini kalau kita buka folder ini, nah kan sudah ada. Nah kalau kita mau beri pelajaran berikutnya, ini bisa kita masukkan di sini, bisa kita tambahkan lagi, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan. Nah bahkan ini kita bisa rubah latar belakang, kita hapus frame-nya, frame nomor berapa yang kita hapus, bisa. Ya. Nah ini kalau kita mau menambahkan baru, klik lagi ini simpan tadi ya. Oke. Nah kita mau nambahkan, tinggal ini memperbesar, Bapak Ibu bisa. Nah, memperbesar misalnya. Kemudian kita balik ke awal, bisa. Ya. Nih bisa juga dibuka di Jamboard itu sendiri. Nah, bisa kita cari nanti. Oke, bisa kita sharing pada saat ini, kita bisa sharing. Ya, kalau sekarang kan posisinya hanya untuk saya, nanti bisa anak download ke sharing ke anak saja. Jadi langsung terkirim ke email mereka masing-masing. Oke, itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bagikan ini. Kita coba dulu ini merubah latar belakang. Nah ini, jadi bisa dalam bentuk garis-garis seperti ini. Ya, misalnya kalau membuat grafik, ya bisa langsung. Ya. Atau latar belakang warna seperti ini. Ya. Atau bahkan kita bisa masukkan gambar latar belakangnya. Ya. Jadi latar belakangnya ini yang normalnya ini. Ya. Atau yang ini. Oke, titik-titik atau garis-garis, segarisnya seperti buku. Atau kalau membuat grafik misalnya seperti ini. Ya. Nah, itu untuk latar belakang Bapak Ibu tadi. Nah, ini bisa kita ingin menjelaskan tadi menggunakan laser bisa. Ini lasernya. Oke. Ini untuk tulisan. Nah, ini untuk kita lihat. Nah, ini untuk menggambar. Jadi kalau otomatis gambar segitiga misalnya sudah gampang saja gambar segitiga. Oke. Ya. Misalnya untuk gambar lagi tanda panah, alur, kimia misalnya untuk reaksi. Ya, seperti ini bisa dikecilkan. Ya. Dan silakan Bapak Ibu explore sendiri nanti ya. Nah, silakan dieksplor sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapus ini, tinggal klik ini. Udah hapus titik 3, kemudian hapus. Ya, ini tadi ambil klik dulu, kemudian ambil titik 3, kemudian hapus. Kalau mau menghapus, kalau mau duplikasi, silakan duplikasikan, menggandakannya. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.